Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Karmelita Arjantik, NRP 22032416. Aku mahasiswi dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem digestif atau pencernaan yang merupakan tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Hendro Budiharto. Apa sih sistem digestif atau pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang menjadi feses. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Gambar di samping merupakan gambaran dari saluran pencernaan. Mulai dari nomor 1, rongga mulut, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Esofagus atau kerongkongan, 4. Gaster atau lambung, 5. Intestinum tenu atau usus halus, 6. Kolon atau usus besar, 7. Rektum, dan yang ke-8 anus. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu rongga mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya yaitu tenggorokan. Ini merupakan gambaran dari mulut serta bagian-bagiannya, yaitu gusi, gigi, langit-langit keras, mula, langit-langit lunak, serta lidah. Kemudian yang nomor 2 yaitu faring atau tenggorokan. Faring merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju lambung. Yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, yaitu menuju ke saluran pernafasan. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah, di tenggorokan terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu, yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan gambaran dari faring. Di dalam faring terdapat 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung.
Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Seperti inilah gambaran esofagus. Dan ini adalah otot sphincter. Bentuknya seperti cincin. Kemudian yang keempat yaitu gaster atau lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada bagian perut atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Seperti inilah gambaran dari lambung dan bagian-bagian lambungnya yang terdiri dari fundus, rugae, serosa, mukosa, antum, sphincter pylorus, serta kardiak. Yang kelima adalah intestinum tenu atau usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap dan diedarkan oleh darah. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Ini merupakan gambaran dari usus halus yang di dalamnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam yaitu kolon atau usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter
dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang ketujuh, rektum. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali kita untuk mengatur pengeluaran feses. Seperti inilah gambaran dari rektum dan anus. Selain itu, di dalam sistem pencernaan juga terdapat organ tambahan atau aksesorius. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan fungsinya. Organ tambahan tersebut yaitu yang pertama, gigi. Gigi memiliki fungsi sebagai proses pencernaan mekanik. Fungsi utama dari gigi yaitu guna menghancurkan makanan kasar menjadi molekul yang lebih lembut. Di dalam dunia kesehatan, kita dianjurkan mengunyah setiap makanan yang masuk ke dalam mulut sebanyak 20-30 kali. Karena hal itu bermanfaat pada kesehatan lambung. Sebab semakin halus makanan yang kita telan, maka hal tersebut akan mengurangi kinerja dari lambung. Menurut fungsinya, gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong-motong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham yaitu untuk mengunyah makanan. Seperti inilah gambaran dari kita. Yang kedua yaitu lidah. Lidah adalah salah satu organ yang masuk ke dalam kategori indera manusia, tepatnya menempati posisi indera perasa. Oleh karena itu, seluruh makanan yang masuk ke dalam mulut dapat kita kenali rasanya dan tidak terasa hambar. Dalam sistem pencernaan, lidah memiliki fungsi sebagai pengatur posisi makanan pada waktu di dalam mulut, serta untuk membantu proses penelanan sekaligus pencampuran makanan yang berlangsung di dalam mulut. Lidah inilah yang nantinya akan mengarahkan makanan untuk berada di antara gigi, sehingga makanan yang masuk bisa dihancurkan dan menjadi bentuk makanan yang lebih lembut. Bentuk makanan juga biasa disebut sebagai bolus. Nah, ini merupakan gambaran dari lidah. Ujung lidah pengecap rasa manis, tepi depan pengecap rasa asam, samping pengecap rasa asin, dan pangkal pengecap rasa pahit. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan salah satu sistem pencernaan manusia yang mempunyai fungsi yang sangat besar. Kelenjar ludah merupakan salah satu bagian organ yang berada di bagian mulut selain gigi dan juga lidah. Kelenjar ludah merupakan suatu organ yang memiliki fungsi sebagai penghasil ludah. Fungsi tersebut sebagai pelumas makanan. Tak hanya itu saja, ludah juga memiliki fungsi sebagai penjaga
supaya agar tetap dalam kondisi basah. Dalam waktu sehari, ludah mampu menghasilkan ludah sebanyak 1-2,5 liter. Ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di dalamnya mengandung beberapa zat, antara lain seperti glukus, air, enzim amilase, serta enzim tertiary. Yang keempat yaitu kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantung empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Selama kita makan, kantung empedu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah bercampur dengan enzim dan cairan empedu kemudian akan dicerna dan diserap nutrisinya, dibantu dengan gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Yang kelima, pankreas. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Ini merupakan gambaran dari kantung empedu dan pankreas. Nah, yang terakhir adalah hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Dia terletak di rongga perut bagian atas kanan, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Fungsi hati yaitu menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, sehingga membantu proses pencernaan. Gambar di samping merupakan gambaran dari hati dan dibagi menjadi dua, yaitu lobus kanan hati serta lobus kiri hati, di mana lobus kanan hati ini ukurannya lebih besar daripada lobus kiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.